Sebenarnya apakah saya termasuk orang yang fasik atau orang yang benar? Itu selalu kita diuji oleh Tuhan. Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan kembali lagi memberikan kita kehidupan, nafas, dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita. Oleh karena itu, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-11, supaya kita tetap konsisten iman kita berharap kepada Tuhan. Ya, Good Readers, apakah perbedaannya kita dengan orang yang melakukan kejahatan? Ini harus kita uji ya. Kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Nah, apakah saya termasuk orang yang benar atau orang yang fasik? Maka kita akan melihat dari Mazmur ini. Artinya, kita selalu diberikan ujian dari Tuhan. Apakah saya orang benar atau orang fasik? Misalnya, apakah saya orang yang bisa mengampuni atau tidak mengampuni? Maka Tuhan memberikan ujian, yaitu ketika teman kita, saudara kita, itu tanda petik yang kita pandang menyakiti kita. Pertanyaannya kita langsung begini, saya itu jengkel dengan dia. Karena apa? Karena dia sudah menyakiti saya, dan dia menuduh sesuatu yang tidak saya lakukan misalnya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau hal ini terjadi, apakah kita mau jadi orang fasik atau orang benar? Kalau orang benar, tetapi saya mengampuni dia, saya tetap mengasihi dia, saya tetap menjaga hubungan yang baik dengan dia. Tetapi kalau orang fasik, ya sudah deh, saya tidak akan mengampuni dia, dan saya cuek, saya akan tinggalkan, dan saya tidak mau berrelasi lagi dengan dia. Itulah kira-kira yang dihadapi oleh pemazmur pada hari ini, gitu ya. Kalau kita baca renungan baik-baik. Karena pekerjaan orang fasik itu adalah, di ayat yang kedua, memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Jadi artinya, kalau kita adalah jenis orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang selalu mencari kesalahan-kesalahan orang lain, lalu kemudian membongkar kejelekan-kejelekan orang lain, begitu ya, untuk mengalahkan orang-orang yang tulus hati, artinya orang yang benar. Nah, kalau kita adalah termasuk orang yang demikian, selalu mencari-cari kesalahan orang lain, ataupun membela diri untuk supaya kita tidak menjadi salah, begitu ya, tapi kita udah salah begitu, tapi kita membela diri supaya kita dianggap benar, dan seterusnya, maka kita termasuk orang yang fasik. Kita termasuk orang yang hidupnya dalam kefasikan. Tetapi kalau orang yang tulus hatinya, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, seperti yang kita bahas yang kemarin ya, kita tetap meyakini bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga kita. Tuhan itu yang akan selalu membela kita. Maka Good Readers, sebenarnya apakah saya termasuk orang yang fasik atau orang yang benar, itu selalu kita diuji oleh Tuhan. Maka dikatakan di ayat ke-7, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kalau kita diberikan ujian dari Tuhan, maka kita harus tetap memiliki hati yang tulus dan tetap terus memandang wajahnya. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita merasa kita benar, kita orang benar. Ketika diberikan ujian oleh Tuhan, maka yang terjadi adalah hati kita menjadi hancur, hati kita menjadi musuh, hati kita itu timbul kemusuhan, kebencian, dengki, dan seterusnya. Justru enggak. Kalau kita orang benar, kalau kita dikasih ujian, justru hati kita harus semakin tulus, dan memandang wajah Tuhan. Artinya apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Kalau kita merasa kita itu dimusuhin, kita dibenci, dan seterusnya, justru kalau kita memandang Tuhan, maka kita bisa memandang sesama kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Kita bisa mengampuninya. Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita kembali lagi. Apakah kita tahan uji? Kalau kita tahan uji, kita menjadi orang benar. Tetapi kalau kita tidak tahan ujian, kita bisa menjadi orang fasik. Amin. Have a nice day and God bless us.